nggak ngerti endingnya mau kemana ini anjing. Masih. Guna-guna kan fantasi. Ini sini. Ini fantasi nih. Iya, yang main Maya kan? Maya sama Mulan. Ratu. Pakai hitam-hitam. Aku punya teman. Teman sepermainan. Menurut kamu bagus? Menurut kami jelek. Ya nggak apa-apa, namanya juga selera. Selera kamu yang jelek. Ya, tau lah ya ini kalau misalkan Aldo lagi makan berarti kita tandanya apa? Nggak ada yang tahu. Ini signature kita bro. Kalau misalkan lagi makan, berarti ini film kacau banget nih film ini. Ini adalah film yang gua sampai geleng-geleng nontonnya. Gua udah bilang nonton, nggak mau nonton, goblok aja. Gua tuh jarang-jarang ya menyempatkan nonton, terus pause terus gua catet dulu. Nah, perlu catet anjing. Karena banyak banget ketololan yang kok bisa ada film ini. Dan ini adalah film OTT yang sekarang dia tayang di OTT. Tadinya di bioskop. Tadi bioskop. 170 apa 180 ribu penonton. Banyak dong. Ya balik modal sih harusnya. Iyalah buat film Kayaknya gitu ya. doang. Karena yang bisa gue prediksi adalah film ini mungkin tidak terlalu memakan budget yang banyak. Karena setnya itu aja buat gue ya. Lagian judulnya harusnya bukan guna-guna si muda, tapi guna-guna tidak berguna harusnya. Karena emang lu nggak ngerti endingnya mau kemana ini anjing. Iya kan nggak ada Iya. endingnya cuy. Iya. Guna-gunanya itu nggak ada gunanya. Iya juga Lu ya. tau nggak sih? Iya. Karena nggak mencoba apapun jadinya. End-up-nya juga ya nggak tahu kita mau Iya, kemana iya, arahnya. iya. Jadi kayak Emang guna-guna guna-guna tidak tidak berguna. berguna. Bener juga sih. Betul. Lebih rima lagi. Harusnya itu Iya. bisa 5 juta penonton kalau misalkan judulnya guna-guna Pasti. tidak berguna gitu. Iya, jangan mengandalkan gimmick belatung keluar dari doang. Iya, Iya kan. aduh. Opening sih dalam ya itu ya. Enggak sih, gue dari opening itu udah ngilu sih, Dok. Ya ini nih kita Ngilunya jelasin. jelek? Ngilu jelek. Maksudnya lu kalau misalnya nonton film tau lah nih scene 1 nih kalau misalkan penentuan kan sebetulnya. Iya. Lu bakal betah atau lu bakal keluar keluar. dari bioskop atau lu bakal matiin tuh OTT ya. Jadi ceritanya dulu dari premisnya adalah ada satu karakter yang bernama Angel dan dia itu adalah seorang simpenan dari Om Burhan ya kan. Nah, setelah dia disimpan ternyata dia tuh masih main sama banyak cowok. Salah satu cowoknya itu ternyata juga menggunakan guna-guna. Iya, ini namanya Abizar ya. Nah, si Abizar ini pakai guna-guna. Ketahuan sama dia. Malah dipakai dukunnya sama dia. What the fuck? Itu udah fuck logic 1 itu ya. Lu disantet, lu nggak suka. Lu nanya dukunnya di mana sama orangnya. Terus dipakai dukunnya. Kan itu tolol gak sih? Maksud gue tuh fuck logic gak sih? Bro, gue gak ngerti kenapa lu harus begitu ya. Tapi intinya seberjalannya itu guna-gunanya akhirnya dipakai sama si istri mudanya buat ngeguna-guna ponakan dari si si Om Burhannya. Abis itu diguna-guna ke istrinya Om Burhan. Abis itu pokoknya guna-gunanya nih guna gitu banyak banget. Dan endingnya juga nggak jelas arahnya kemana gitu. Karena sampai guna-gunanya ke Om Burhannya juga. Iya, gue nggak ngerti ya. By the way ini spoiler ya. Kalau lu pada masih mau nonton di Netflix ya, gue kasih tawain ini spoiler ya. Tapi nggak ngaruh juga sih. Harusnya nggak mungkin nonton. Karena ini nggak ada plot twist sama sekali, jalannya juga alurnya Dia tuh kenapa yang guna-guna si Om Burhan ya? Karena gue udah nonton agak lama juga gue lupa nih. nggak ada. Jadi gue juga sampai gue rewind. Kenapa diguna-guna Om Burhan ya? Kan dia sumber kekayaan ya. Kan dia suaminya juga. Iya, kenapa diguna-guna Kenapa ya? dia jadi babi ya? Pas masuk ke rumahnya ya? Itu banyak illogical yang tercipta dari film ini. Gue nggak ngerti gitu kenapa ya. Kenapa harus ada film ini. Dan gue nggak ngerti dia pitching ke produser gimana. 180.000 tuh termasuk gede nggak? Gue nggak tergantung ininya, modal bikinnya. Tapi itu rumah yang dipakai di ini ya? Di filmnya Joko Anwar series ya? Yang mana? Rumah yang mana? Rumah yang mereka itu, rumahnya si Burhan. Kayaknya iya yang ya. sama Lulu Tobing. Kayaknya iya deh. Tangganya mirip tuh sama Iya, kayaknya iya deh. Iya, kayaknya iya benar-benar. Karena rumah syutingan gitu kebanyakan juga dipakai film 1, pakai film 2 juga gitu loh. Dan itu tergantung dari orang artnya, bisa ngebedain atau enggak gitu loh. Kadang gue bisa samain, nggak bedain. Kamu berhasil ya DOP-nya ya. sebenarnya gambarnya juga dibilang bagus juga enggak sih. Mohon maaf nih ya. Karena gua kan cari tahu ini film siapa yang direct gitu ya. Ini juga direkturnya juga direktur oke gitu loh. Gua rasa dia juga kebelet beli pelek juga kali gua rasa direkturnya. Siapa emang? Direkturnya itu adalah orang yang bikin Ave Mariam, Yohana, pokoknya itu film-film yang buat gue oke, yang main sama Maudy Kusnadi, Laura Basuki, dan oke lah pernah dapat award segala macem lah. Sebenarnya tuh plotnya bagus nih. Iya, plotnya bagus Sebenarnya sebetulnya. bagus.
Dan eksekusinya. penjualannya gua rasa juga bisa dilebihin lagi kalau misalkan emang diangkatnya itu selingkuhnya gitu. Ini buat gua kayak kenapa guna-gunanya yang lebih ditebelin. Soalnya marketing itu udah tuh. Gue sebenarnya Anjasmara promo bahwa headline itu Anjasmara selingkuh. Punya istri muda gitu Punya istri muda gitu promonya. Tapi sayangnya nggak dieksekusi dengan baik aja sih. Gua ngerasa juga kayaknya. Sayangnya orang nggak peduli sama hubungan Anjasmara. Iya, karena kayaknya adem ayam aja kayak Dian kami, kenapa dia tiba-tiba punya istri muda? Bohong kamu, Anjas marah. Nggak taunya bener ada anjing pakai jas marah-marah. Anjas. Anjas marah. Anjas marah. Coba gimana? Gue menanggapi jokes itu kayak gimana teman-teman? Anjas marah tuh dicecep tuh keren banget tuh actingnya. Maksudnya kita bisa tahu itu orang yang berbeda daripada ini ya. Tapi di sini sayang banget kayak nggak keluar semuanya. Gue ngerasa kayak di situ-situ aja kayak sayang gitu. Dan kalau ada beberapa adegan yang gue ngerasanya tuh kayaknya terlalu singkat menjadi sebuah adegan. Contoh? Banyak kayak misalnya dia nih ya, dia datang ke proyek. Katanya, "Pak, proyeknya ini nggak bisa dilanjutkan, Pak, karena kita harus membongkar kuburan." Ah, tahayul aja dipercaya gitu. Tapi kami sudah temukan solusinya, Pak. Kayak kita harus panggil dukun. Oh, saya ada kok kenalan dukun. Oh, tapi udah ada Pak yang datang, Pak. Oke, kita temui dia. Jalan kayak 3-4 langkah, cek. Di sini dukunnya. Kalau gitu ngapain lu? Kita udah ketemu dukun. Kan tinggal ngomong, "Ini Pak dukunnya, Pak." Ngapain lu pakai ada kayak gitu-gituan? Lu jangan pertanyaan logik lu kayak channel apa lu? Cinemasins. Iya, Cinemasins. Ya begitu, gua ngerasa kayak banyak banget ke lobang-lobang yang kayaknya dia tuh syutingnya terlalu singkat. Jadi dipaksain gitu biar cepet lah. Orangnya di sini ya. Kita blocking di sini ya. Oke, action. 1 2 3 4 udah ketemu orangnya. Lagi ritualnya juga aneh banget anjing, masa suruh ngeludah sih? Iya. 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 Ludah Pak, ludah. Maksud gua harusnya reak lah. Iya kan? Tuh, gitu harusnya. Biar agak dalam ya, narik ya. Iya, jadi mungkin kutukannya benar-benar diangkat gitu, gedungnya langsung jadi. Iya, benar. Ini gue nyatet nih dari awal sampai akhir, dari pertama kali ada kejanggalan apa aja. Yang pertama adalah scene opening. Mereka joget-joget tuh kayak Zumba ya. Kayak semacam Zumba. Kayak ceritanya sini kayak The Substance gitu cuy. Jadi orangnya tuh nengok ke kamera juga. Nah itu kenapa harus nengok ke kamera? Pertanyaan gue, lu breaking the fourth wall. Lu mau ngomong sama penonton? Kagak. Udah gitu kita dilanjutkan dengan adegan kelamin belatung. Kelamin yang keluar belatung itu buat gue agak... Harusnya belatung dong, ya kan? harusnya keluar sempoa lu kalian lu. Keluar apa kayak gitu. Kenapa belatung gitu loh. Dan dia tuh aneh banget. Dia lagi ke WC duduk, lihat begitu buka celananya ada belatung. Gatel-gatel Terus dia rela untuk masih ada belatungnya, dia muntah. Dia muntah begini. Maksud gua, ini belatungnya bersihin dulu begini gitu loh. Jangan lu keluar terus lu. Iya masih gitu. Terus dia nggak bersihin. Maksud gua kan bisa bersihin dulu. Harusnya kan sini ada pantatnya jadi kelihatan kan. Kalau mau buka celana dalam. Tapi emang gitu gua rasa tujuannya emang buat ngetis juga sih. Karena kelihatan kan BH-nya segala macem gitu-gitunya. Tapi kalau logikanya kan lu kalau udah ada belatung celana dalam lu udah pasti buka sama legging-legging lu. Iya, nggak dipakai lagi. Itu lari udah telanjang pasti. Iya kan? Kalau gitu pasti 2 juta itu penontonnya. Gila, ada scene lari-lari telanjang itu pasti rame. Tapi yang nonton KPI semua, tentu iya, kita ya. Karena kan abis dia tonton di tapi sensor. Aneh juga dia nggak teriak dong. Hebat lu dia nggak teriak lo. Malu. Ada belatung. Malu. Malu. Udah bersih kan? Bersih nih keluar nih. Garuk-garuk ada belatung. Malu dia. Malu. Tapi aneh dong. Tapi emang aneh mah aneh. Harusnya telanjang. Itu iya, normal. Itu kalau film bule gue yakin tuh pasti telanjang bugil keluar gitu Iyalah, ya. Dan masih di situ-situ aja. Kenapa sih di situ aja? Ngapain lu di WC mulu aja? Iya. Cuma teriak lah. Udah gitu kita move lah ke adegan berikutnya di mana Abizar sudah Ewita bersama si Angelin ya kan. Dijanjian di hotel ya kan. Habis itu temannya bilang, "Lu coba cek deh siapa tahu ada santet di tasnya." Ya kan? Susuk di tasnya. Dicek dong sama dia kan. Tapi dia teleponan sama temennya di video call di tempat clubbing, suaranya bisa semulus itu gitu. Gue nggak ngerti. Pertanyaan logika lagi. Iya kan gue Cinemasins. Ini kan fantasi. Ini Ini fantasi nih. Nggak ada di dunia nyata, nggak ada nggak ada. Yang memang kayak keluar belatung. Iya gue juga tahu nggak ada. Cuma maksudnya penggambarannya jangan begitu juga dong. Lu kelewatan lu. Ya kan ceritanya cuman ya sebenarnya itu aja udah nggak jelas. Maksud gue nemuin susuk di koper tuh juga udah nggak jelas. Iya buat apa susuknya di koper? Ngapain lu selalu bawa-bawa?
Emang lu mau Justin maksud gua, iya kan? Kenapa harus itu bawa over? Tapi- ini Abijar juga nggak pernah bawa tas kemana-mana. Tapi Abijar tuh kuat, lu selalu tahu ya. Dia tuh begitu kena beling, dijahit tanpa anestesi. Yoi. Itu hebat loh dia. Itu sebenarnya adalah John Wick. Kalian cuma John Wick yang tidak pakai anestesi dan ngejahit di Chinatown anjing maksud gua. Lu siapa? Orang lu dipatahin jari lu aja meringis nangis. Itu juga patah jari gue nggak ngerti dah. Dia begini, terus diginiin. Iya. Masa copot lu gila, masa jari diginiin copot. Lu bayangin. Kok bisa copot? Lagian si Abijar juga maksud gua nih ya, dia disuruh pasang tuh kan, santetnya kan. Menurut gua, kalau lu mau pasang sesuatu, ngumpet-ngumpet, at least di bangku rumah. Lu mau tau nggak? Di rumahnya si Burhan nih, dia cari dulu lingkaran bangku buat nongkrong yang gede banget ya, yang bisa lu lihat bahkan dari kaca rumah. Iya. Lu pasang di tengah-tengah, di center anjing. Maksud gua. Biar apa? Biar simetris santet lu. Itu Kenapa? perintahnya apa dari dukun ini? Kamu cari yang center ya. Terus gila kali. Terus dia ini harus pasang ke dua belah pihak ya. Iya. Di pihak laki-laki sama di pihak perempuan. Dia pasang di Burhan di center kan. Iya, Tengah-tengah center. gitu kan. Dia ke rumah Angel. Dia lihat rumahnya dari luar. Wah, nih rumahnya nih. Iya. Terus dia manja. Dia manjat. Dia manjat, digali. Temennya masuk lewat pintu. Pintu. Bangsat. Emang lu harusnya tuh ngecek anjing ini kunci apa enggak setan. Jangan naik dulu dong, bego. Kenapa lu naik dulu? Anjing. Lu kan mau masuk. Gila Aduh. ini. Aduh, lucu banget. Gue pas Sinting. bener-bener pas dia kan naik kan. Terus ada yang berikutnya temannya masuk lewat dalam. Hah, Iya. pintunya gak dikunci dong berarti dong. Aneh banget. Terus di bariernya terbuka ya kan. Terus teman keduanya datang. Terus tanpa bawa ibu cuman, siapa lu? Digebukin. Sedangkan ada narasi itu rumah pertama dia. Iya. Ini rumah baru sekarang gitu. Kok bisa tahu? Itu kan nggak tahu siapa tahu tukang taman Tahu situ. Iya, iya kan. Walaupun emang ngurusnya agak malam. Mungkin telat nih, ya kan. Lu bisa bilang lu shift 2 kan? Maaf pas saya shift 2. Udah beres lu nggak masuk. Ngurusnya agak malam ya. Tapi emang goblok anjing. Ini film bener-bener literally idiot ya. Menurut gua ini akan menjadi film yang menarik untuk mungkin nyokap gua. Iya, Iya. yang begitu-begitu tuh. Cia Pasti- pun entertain dia. Iya, Cia juga nonton. Bini gua ajak nonton, gua kasih plotnya, bagus nih, tonton sama dia, ya kan? Dia entertain sama film-film kayak gini nih. Iya, Emang iya, ini iya. target marketnya itu Emang ibu rumah tangga ibu-ibu kayaknya. rumah tangga Iya, yang iya, pengen iya. plot-plot renyah, ringan. Iya. Dan sayangnya, relevan makanya gitu. yang gue bilang sayangnya itu ada ini kan film tentang perselingkuhan ya. Tapi kita nggak Tapi dikasih tidak lihat ter-highlight. selingkuhnya mereka berdua gitu loh. Si Anjas marah sama si Angel ini kapan selingkuhnya? Tiba-tiba kawin. Udah kawin pun dia kapan ewitanya gitu kan? Bang, gitu. Iya, gue jujur. Kan itu yang kita tunggu kan. Betul, itu juga salah satu nonton yang gue tungguin gitu loh. Kenapa Iya. dia tidak ewita-ewita sama si Burhan gitu loh. Aneh banget ya. Jadi si Burhan ini nggak dapet apa-apa gitu. Ini ibaratnya investasi bodong si Bodong. Burhan jadinya. Iya. Buat apa pelihara perempuan tapi nggak pernah dipakai dan dinikahin gitu loh. Dan dukunnya juga goblok banget lah sebenarnya. Iya. Masa diancam anak lu? Ini bukan maksudnya Happy Salma goblok ya, tapi maksudnya Dukunnya. dukunnya ya. Memang karakter-karakter di film itu agak aneh. Padahal Anjis marah loh. Dia Lulu Tobing loh, Happy Salma loh. Sebenarnya itu cuma menjual ini apa nostalgia mungkin. Mungkin Lulu ya. Tobing sama Anjas Mara ada lagi. Gitu. Oh ya tersayang, tersanyung gitu-gitu lah sinetron ya. Tapi tadi ngomong apa dukunnya bego kenapa emangnya? Ya bego lah. Kenapa? Maksud gue diancam anaknya dia sekut anjing. Maksud gue kan ilmu lu nih di atas nih, iya nggak? Iya nggak? Di udara nih ilmu lu. Lu kalau lihat di ending ya, dia bisa pindah universe anjing. Dia terbang, kan? Iya, Dia terbang. Gila, dia berantem di api-api bro. Ini sebenarnya lawannya Thunderbolt sih cocoknya dukun ini sebenarnya menurut gua. Jangan sentri-sentri. Jangan kan? sentri-sentri yang terlalu OP. Nggak penting, Harusnya yang nggak penting. Ini. Orang berantem bisa pindah universe anjing. Maksud gua kenapa itu nggak lu lakukan ke cewek Angel ini anjing? Harusnya dari awal nggak sih? Iya kan, maksud gua lu timbang ya tarik rambutnya, Iya. matiin udah. Udah beres. Beres. Kenapa Apa, mau anjing? diancam begitu tolol banget sih Goblok buat gue banget. sih. Tuh, menurut Aneh banget. Kenapa harus ada dia takut gitu? Iya, kenapa lu takut? Dan kenapa saat itu si Angel ninggalin, lu juga masih mau ngelakuin perintahnya, Lel? Iya kan, ini sih bener-bener film gila sih. Dan gue selalu bilang ya, kalau misalnya kita nonton film jelek, itu attention to detail ya meningkat 1000 kali meningkat lipat. 1000 kali lipat karena Anda akan memperhatikan jelek-jeleknya. Iya, contohnya adalah ketika lagi scene sange-sangenya si Roy Si di Roy, mobil, iya. ya kan, dilihat ke kaca belakang. Kenapa di saat sange dia harus keluar mobil? Gue nggak ngerti kenapa Ini dia harus keluar mobil. terinspirasi dari bisikan jenazah sebenarnya. Kenapa? Aldi Taher ini yang di opening scene ini Aldi Taher keluar ini Oh sebenarnya iya, ini dia. iya juga ya. Ini dia. Tapi adalah tololnya inspirasi. dia keluar mobil, abis itu dia nggak jelas ngapain, abis itu dia balik ke kaca, dia cuma lewat jendela. Lewat jendela. Cium. Udah gitu kameranya nge-wide kan, ternyata nggak macet anjir.
Ternyata jalannya luas. Cuma ada 3 mobil ya. Di Kota Tua. Iya, gua tahu tuh Kota Tua tuh, bola-bolanya gua apal di situ tuh. Roy, kenapa? Ini gua ajarin nih. Biar bikin ini intens ya. Yes. Kalau lu udah sange banget nih, sangenya lagi sange santet nih. Maksud gue ini kan sange yang lu gak bisa hold nih, kan? Iya, Kalau maksud gue kalau lu sange-sange yang biasa kan mungkin lu pas nyampe hotel duar gitu kan. Iya. Ini kan sange lu sampai ngeliat kaca spion nih, sampai keluar gitu. Harus kenapa lu harus menahan diri gitu loh? Gua kasih tahu tuh caranya. Bikin itu jadi golden scene. Tentunya tidak masuk yang biasa, pasti membership dong pasti ini. Membership, tentunya kan. Ya. Sekarang kami buka membership, ada 2 jenis membership, ada director's cut dan juga ada support aja. Director's cut tuh so asik. Support aja itu 30.000, tadi support aja. Kalau mau director's cut 70.000. Itu kata support aja gue nggak ngerti maksudnya. Dia tuh benefitnya apa? Gak ada. Support aja. Namanya juga support. Karena support kan ada endingnya tetep dong, kayak lu jadi apa kayak gitu ya. Support aja. Ini support aja. Support aja ya, nggak ada apa-apa. Atau lu bisa pilih director's cut 70.000, lu dapetin early access, ada juga konten eksklusif, ada juga unsensor. Ya oke, jadi jangan lupa untuk langganan ke channel Movie. Ya inget ya, yang support aja 30.000 lagi director's cut. Maksud gua sayang, mending di convert sekarang kalau ada duitnya guys. Jangan lupa support kita. Cuman ini, itu harusnya scene terbaik menurut ya, gua. Dan gue bingung lagi ya, setelah si Roy sudah sadar, astagfirullah ternyata saya cuma disantet selama ini. Tapi enak juga ya. Jadi sebenarnya dia itu sakau. Bukan karena susuknya masih ada, Wen. Tapi emang astaga, ternyata selama ini sudah disantet. Tapi enak juga ya. Sebenarnya nggak perlu disantet sih. Tahu gitu gak usah disantet saya. Iya, orang mah kasih aja lah gitu. Aneh banget, lagi juga disuruh pilih ajudan laki gitu. Iya, ajudan laki itu udah aneh. Udah gitu kan dia selesai nih, udah sadar kan dia kan. Habis itu dia temenin lah si Lulu Tobing nih kan, si ibu nih kan. Dapat kiriman kue. Ya, dia orang highlightnya adalah dia orang kaya. Orang kaya yang harusnya kaya banget ya. Kaya banget. Dia nyumbang ke yayasan tuh berapa banyak tuh. Sebagai pelantingan bahwa Lulu Tobing susah diserang gitu. Iya, ya kan. Habis itu datanglah nih kue yang dibungkus daun pisang. Ya, itu satu ya. Yang kedua, langsung dimakan sama Lulu Tobing. Orang kaya mana dapat kue dari bungkusan daun pisang, kue pandan, langsung dimakan. Kita yang menengah ke bawah aja kita injek gitu. Siapa yang ngasih begini? Gak ada sopan-sopannya lu. Lu gak salah kasih gua beginian. Maksud gua langsung dibuka dan dimakan. Aneh banget cuy sama dia cuy. Langsung kena santet cuy. Abis itu dia terbang muntah-muntah. Terbang dia. Dan mandi darah. Mandi darah itu juga goblok banget ya sebenarnya. Kenapa nggak pecahin aja kacanya anjing? Ini kenapa lu harus merasa teroccupied gitu dengan mandi darah? Sebenarnya lu tidak akan tenggelam Lulu Tobing karena ada atasnya gitu. Dan lu akan mengapung sebetulnya. Lu akan mengapung Lulu Tobing. Kenapa lu harus takut? Iya, kenapa lu harus sampai masuk ke unconscious mind lu terus berkata bahwa ini hanya imajinasi anjing? Iya, aneh banget. Terlalu dalam lu anjing, terlalu dalam. Gak ngerti sih kenapa nih karakternya dibikin luas tapi sempit gitu. Kenapa harus kayak seolah-olah dia tuh kaya banget tapi dia gak punya anak buah. Iya, gak punya bodyguard. Gak punya bodyguard. Yang disuruh datang itu ponakannya sendiri. Ketika lagi mau nyelamatin si anak dukunnya, dia cuma bawa ponakannya doang. Bener kan? Menurut gua kan solusi semua kan agresi militer kan? Bener kan? Iya bener. Itu kalau dia ada militer, Wel. Clear menurut gua. Kalau dia ada kenalan mungkin letkol gitu segala macam. Kopassus, Densus 88. Gak akan ada itu santet-santet itu. Iya benar. Karena digerebek, selesai. Iya. Jadi ini gua dari awal sampai akhir gua gak ngerti tujuan karakter utamanya. Dari si Burhan ini apa tujuannya, Angel tujuannya apa, sampai gininya juga tujuannya apa gue gak tahu sebenarnya. Sebenarnya ini filmnya cuma benar buat popcorn movie aja sih buat gue. Ini juga nggak popcorn sih, gue rasa juga apa ini ya? Aneh sih buat gue. Sebenarnya lu tidak perlu memikirkan jelek-jeleknya lu, kayak lu nikmati aja alurnya. Gak lu nikmati siksaannya gitu. Siksaannya adalah film itu sendiri buat gue sih sebenarnya. Gak boleh kayak gitu lah. Emang begitu masalahnya. Menurut gue sih lebih betah nonton ini sebenarnya. Daripada yang lalu-lalu lah. Contoh? Contoh? Enggak, intinya gue gak mau pulang kalau yang ini. Gue tuh penasaran gitu sama. Kalau ini tuh gue penasaran endingnya tuh mau sekolah apa. Tapi emang harus diakuin, dia bisa berhasil bikin kita penasaran. Iya kan, maksud gue. Karena ketika dia nge-spill dukunnya, nge-spill cara nyantetnya, kita penasaran dia bakal diapain gitu. Iya kan, jadi lu pengen tahu santet ini fungsinya jadi kayak gimana. Iya, dan kita keselnya itu setelah selesai nonton, bukan saat nonton sebetulnya sih sebetulnya. Kalau dipikir-pikir lagi. Karena endingnya busuk banget. Iya, Anjas Mara jadi babi juga tuh gila menurut gue.
Gua nggak ngerti tujuannya sih jadi babi itu biar jadi babi. apa ya? Udah gitu babi tapi taringnya tajam bener gitu. Iya. Gua nggak ngerti juga tuh kemana arahnya ya. Aneh Sih. Cuman ya ini hiburan ya sekali lagi. Ini ya. hiburan. Dari bandingin sama lu nonton para betina pemuja iblis gitu-gitu, Itu lebih nggak ada sense-nya. Iya, ini masih lebih bisa bikin kita penasaran lah. Kalau misalkan si para betina pemuja iblis itu kan lu kayak lu mati aja gue nggak peduli ya. Pengikut iblis ini tuh kayak ini ya, kayak film apa ya yang Avenger. Bukan, goblok. Yang kelabangnya turun dari telur darah. Bukan. Ada film yang mereka ke villa. Ingat gak lu? Apa? Dono Kasino Indro ke villa. Si Indro juga ke villa anjing. Dia ke bandara. Lu yang salah. Gue lupa lagi namanya. Aduh, lagi. Hah? Hantu kas! Hantu! Apa ya, ilmu hitam atau apa gitu ya? Ludara. Ratu ilmu hitam. Nah, ini mirip kayak gitu ya sebenarnya. Iya, yang main Maya kan? Maya sama Mulan. Ratu. Benar kan skandal ya maksudnya. Pakai hitam. Aku punya teman. Teman sepermainan. Kemana ada? Dia selalu. Akhirnya ada aku. Kalau belum lanjut terus. Ini dia kenapa stand up-nya kemarin udah jadi terakhir kali teman. Enggak terakhir, gue akan naik lagi nanti loh. Anjing! Butuh waktu panjang. Enggak, makanya lo ajak kita kalau stand up. Pasti jadi lucu. Enggak. Jadi lucu. Enggak. Lu mah goblok kan. Lucuan juga ini. Ya, nama saya Michael B. What I've done. Gak ada setupnya anjing. Jokes internal lagi anjing. Orang gak ngerti apa sih. Tolol. Aduh. Ya, ini dia guna-guna istri muda. Ya, yang sebenarnya secara plot menarik ya, secara premis menarik. Iya. Sayangnya memang ada battle alam semesta aja di ending ya. Itu battle alam semesta emang gila. Iya. Gila gue nggak agak kaget sih gue, maksudnya Doni Damara tuh kayak mau nepis kebo tuh mau deh gitu kayak Doni Damara loh. Itu tuh bener-bener kayak Samurai X anjing. Ilmunya tuh yang ada elemennya anjing. Bawa pecut aneh banget kayak Avatar anjing ini. Ya tapi dia bawa pecut tuh kayak juragan apa namanya topeng monyet. Berarti begitu kayak aneh gue liatnya. Tapi inilah film wajah film horor Indonesia. Ya. Bagaimanapun ya Film Indonesia yang sebenarnya hiburan rakyat. Ya. Karena rakyat ya suka yang kayak gini. Gue pribadi juga kalau misalnya disuruh nonton buat iseng-iseng mengisi waktu ya, gue sih akan nonton gitu. Jujur aja. Karena judulnya tuh menarik anjing. Iya, guna-guna istri iya muda kan? ya. Maksud gue lu penasaran gitu. Ini kan relevansinya dekat, apalagi ada kasusnya kemarin tuh. Banyak ya? Iya kan? Kasus selingkuhan. Selingkuh. Sebenarnya harusnya selingkuh tuh gede loh. Kayak kemarin Ipar adalah marmut itu kan. Ipar adalah maut. Ipar adalah marmut. Ipar adalah. Jangan dengerin podcast seminggu. Bukan, itu Ipar adalah marbot. Ternyata Islam. Ternyata di masjid. Ayo jangan enggak, saya mau nyikat dulu. Nyikat. Iparnya marbot. Ipar adalah Lu jangan tawa, itu kan pekerjaan orang. Oh iya juga ya, bener juga. Kan gue ketawain situasinya maksudnya. Tapi maksudnya kalau yang selingkuh-selingkuh itu harusnya lebih potensial laku, kayak normal lah. Normal tuh 400.000 loh, walaupun gitu-gitu ya. Iya, karena premisnya tuh rakyat banget. Dan gitu. ketika ngomongin guna-guna istri muda, ini tuh deket Wah, banget. ini udah rakyat banget, Bos. Sayangnya nggak ada. Saya si Abijar aja nih harus masang santet di center ini yang memang bikin ini sebenarnya adalah ini tuh tonggak dari kebobrokan filmnya ke belakang tuh. Iya benar. Itu tuh pas dia masang di center itu tuh goblok banget. Harusnya kan harus capek lah. Maksud gua tanahnya kan luas ya? Iya. Di mana kayak sembilin Atau kayak. nggak lu samping tangga kayak mana kayak gitu biar kenapa cari yang terang gitu. Terang dan tengah pula. Kenapa sih harus begitu? Mungkin buat biar Doni Damara pas gampang. Ini tuh keren. Oke, dia kan taksi kalau nantang gua pukul dia. Coba kalau di pinggir-pinggiran banyak pun dia kan nggak bisa ritual. Benar Dia kan juga. kejeduk. Kan? Ya tapi gitulah, skor lu berapa skor lu? Oh jelas ini mah menurut gua ya 3 sih. 3 dengan disclaimer ini enjoyable. Oh iya, sama gua juga 3 sih. Karena masih bisa, lu masih bisa penasaran lah kalau nonton film. Ya, lu akan tetap penasaran. Kayak apa ya? Ini kayak lu dapet snack di daerah-daerah tertentu. Iya, kayak lu pengen nyobain aja nih snack gitu. Udah dapat ya udah. Iya, yang nggak mau nyobain lagi. Iya.
Dan kalau bisa nggak usah jualan gitu. Kalau bisa jangan produksi lagi ya. Tapi ayo keluarkan yang kayak gitu-gitu, kami butuh itu ya. Tapi so far kalau santet-santetan menurut gua telur darah tetap paling intens. Iya sih, telur darah memang ya Kimo Stambul kan. Lu dulu ngeremen telur darah. Karena kan ini mah kita kan nggak punya parameternya ketika kita dihadapin sama sekarang Ratu Ilmu Hitam terus ini. Oh Telur ternyata darah sih emang tetap telur the best, darah Bos. yang the best sih. The best, maksud gua drama dapet. Tegang ya sih kan? itu Iya sebenarnya kan? telur darah. Terus plot twistnya juga mantap itu. Plot twistnya sangat nonjok gitu menurut gua. Gila ya, manusia bisa berubah sebegitu. Iya. Kayak kita dengerin jokes-jokes sekarang kan kayak dulu kayak merasa kayak lucu banget. Sekarang udah nggak terlalu kan. Ada gitu-gitu juga kan. Kayak dulu liat jago, sekarang kayak udah biasa aja gitu. Gue sih masih nggak ngikutin sih. Oh, nggak ngikutin. Ngikutin. Oh, nggak ada komentar, nggak ada komentar. Enggak, gue ikutin Martin Scorsese. Oh. Kalau gua. Itu memang anjing. Ya udahlah, itu tadi Ini buat nih ya. membership ya. Tinggal lu rating aja kelucuan Manuel lah hari ini berapa. Karena lu kalau nyari lucu di setiap video sih. Karena itu ada yang tuntutan bilang berat. juga iya setiap video kok nggak lucu bang, emang anjing lu tau nggak lu? Ini kan ngobrolin film, bukan komedi anjing. Itu dia yang sinus kan si Manu bilang, apa lu orang minta lucu. Ada yang komen, Apa? gak lucu bang video ini. Emang tolol emang. Ada yang request begini, bang kalau bisa 3 bagus 1 jelek filmnya. Jadi dia nentuin ritme kita 3 film bagus 1 film jelek. Capek dong kita kalau misalkan nonton Ini kita film ngobrolin mulu. film, bukan lagi berkomedi. Iya. Kalau ada lucunya mau bonus. Iya, kalau mau bonus lebih gede di membership. Tapi karena mood gue sama Manuel tuh hari ini lagi bagus karena abis nonton film bagus. Iya. Ini akan berbeda kalau misalnya kita tuh hari ini syuting setelah nonton Pabrik Gula. Ini vibe komedi kita pasti udah to the roof. Iya. Kalau ini kita tuh Itu masih agak tone down gitu. Tone down, karena masih bisa bagus. enjoyable tadi Iya. filmnya ya. Nanti kita tinggal nonton ini ya, Mangku Pocong ya. Oh itu nggak sabar banget sih gue. Coba lu bayangin. Gue lebih penasaran. Pocong di pangku Gue lebih penasaran ya mangkunya begini, apa bagaimana gitu. Gue Gimana penasaran ya? itu. Iya kan? Mangku pocong Kita coba. lihat nih, Mangku Pocong. Kita lihat nih, dia berarakan tuh darah atau enggak tuh pasti pangku ya. Pokoknya seru dah. Ya, Ini film udah. horor banyak nih di Ya, Indonesia nih. benar. Udah segitu aja lah ya. Sampai jumpa Ya. di video berikutnya. Jangan lupa follow Instagram kita di _movie dan di TikTok juga sama. Kemarin itu rame. Apa? Itu kita kemarin rame. TikTok. Dihujat sama fans Jokan. Wah. Tipe-tipe yang begini nih yang biasanya nggak bisa bikin apa-apa. Anjay. Gue bisa bikin Indomie kali. Gue bisa bikin anak, Bro. Lu punya nggak? Bego. Dia juga bisa bikin masalah nih banyak nih. Lu bisa nggak? Jangan terlalu fanatik, Bro. Biasa aja, Bro. Iya, Jokannya juga open di Jokan aja kritik juga kok. open aja, Bro. Kalau dia nggak open kritik nggak sampai hari ini dia besar namanya. Maksudnya besar? Ya namanya. Oh, nama Jokan dia. nih. Oke. Udah, sampai jumpa di video berikutnya. Bye. Berapa yang nonton emang TikTok kita? 10.000 11.000.